Jadi terus kami berdua ingin menanyakan tentang bagaimana alur pelayanan dan juga implementasinya itu. Saya Sanoto ingin menanyakan implementasinya, dan Deva mau nanya. Saya Deva lebih mau ke menanyakan tentang alur pelayanan publiknya. Alur pendaftaran. Yang kalau semisal pasien datang itu harus bagaimana buat dapat nah itu untuk kayak semisal pasien yang ambil antrian di sini sama pasien yang BPJS itu atau yang pakai mobile JKN itu alur pelayanan publiknya beda atau sama? Efek dari NIK. Jadi pertama kali ngecek itu NIK. Nanti pasien tersebut bisa terdeteksi punya BPJS atau tidak. Kan kalau biasanya di aplikasi mobile JKN itu kan bisa kan. Nah itu harus tetap di sini atau tidak langsung aja dulu? Kehadiran aja. Kalau pasien tersebut sudah booking di aplikasi mobile JKN, terus kita lapor ke perawatnya biar segera dikaji. Begitu. Terima kasih. Musa. Sudah. Oke. Jadi kan ini saya bagi dulu, ada terdapat 4 pertanyaan nih Bu ya. Ini tentang bagaimana implementasi di Medical Center ITS terhadap pelayanan publik. Yang pertama saya mulai Bu ya. Dalam praktiknya ini, apakah alur pelayanan berjalan sesuai SOP setiap harinya itu? Sesuai ya. Sesuai SOP itu dalam bagaimana Bu ya? Sesuai alur dan juga SOP yang tertulis di Yang terdapat di banner itu juga ya Bu ya? Iya. Oh oke, baik. Sip. Bisa lanjut ya Bu ya. Bagaimana dengan koordinasi dalam melayani pasien Bu? Ini koordinasi terhadap dokter dan juga tenaga kesehatan juga di sini, bagaimana koordinasinya itu? Pasien kan sudah mendapat nomor antrian sendiri-sendiri kan. Panggil di layar, berdiri, nanti pasiennya mendengarkan setelah dokumentasi. Oke, jadi tandanya terkoordinasi dengan panggilan yang terurut ya Bu ya? Iya. Saya ada pertanyaan tambahan nih Bu. Apa ada perbedaannya kayak Medical Center ITS Surabaya sama kayak Puskesmas Keputi misalnya gitu? Puskes ya. Iya. Kalau yang puskesnya di sini bisa dilayani di sini sama yang puskesnya di luar Surabaya. Kalau sesama Surabaya sudah nggak bisa dilayani di sini. Berarti kalau untuk pelayanan publiknya tuh kayak sama aja gitu ya? Sama aja. Mau tanya Bu, untuk pembagian tugasnya ini kira-kira seperti apa? Kayak pembagian tugas dari masing-masing staf yang pertama yang bagian pelayanan publiknya Bu. Misalnya dari Ibu itu kan bertugas sebagai yang admin di loket pendaftaran. Terus untuk alur selanjutnya itu kira-kira pembagian tugasnya itu berdasarkan apa dan kayak bagaimana aja Bu? Mungkin bisa disebutkan aja Bu, untuk bagian tugas. Mana ya, bingung Mas. Mungkin ini aja sih Bu, kayak apa namanya? Satu-satu disebutkan. Iya, kayak staff yang di sini tuh tugasnya tuh ngapain aja. Misalkan ada loket Oh, kalau di sini bagian pendaftaran sama kasir. Kalau di depan bagian perawat untuk tensi. Oke. Terus untuk yang di atas itu Kalau di atas ada bagian keuangan sama admin umum. Saya mau tanya tentang alur SOP-nya itu yang awal dari pasien datang, habis itu pelayanannya daftar. Antrian, sesuai urutan nanti kita panggil, minta identitas, kemudian nanti kita suruh tunggu dikasih perawat masuk ke dokter. Itu pembayarannya ke sini langsung atau minta rujuk obat dulu?
ambil obat dulu, baru berbayar. Kalau pasien tersebut tidak boleh BPJS. Ibu, mohon izin Ibu, mungkin ada apa? Dalam implementasi pelayanan publiknya itu sendiri, kira-kira apa sih yang tantangan yang sering dihadapi oleh Medical Center ITS itu kiranya? Dalam implementasi terhadap pelayanan publiknya itu sendiri, apa saja tantangan yang mungkin sering dihadapi oleh Medical Center ITS? Iya, kendalanya. Tentang kecil deh. Kalau yang terkait seperti pasien BPJS namun tidak mengerti alurnya atau bagaimana itu? Tidak ada, soalnya pertama daftar kita sudah jelaskan sebenarnya. Oh, gitu. Baik, biasanya kalau misalkan terdapat apa tadi namanya pasien yang terlewat itu biasanya langkah selanjutnya apa Ibu dari medical? Berarti mereka tidak ambil pasiennya itu tidak ambil nomor antrian baru lagi gitu ya? Tidak. Oh ya, kalau di sini itu apakah ada kayak semacam sistem digitalnya Ibu? Iya, seperti antrean online. Jadi ketika pasien datang itu tinggal duduk saja sudah dapat antrian. Lewat aplikasi PPKM. Oh. Tanya langsung bukan sendiri. Bukan sendiri. Oh, campur. Oke. Oke, mungkin untuk penutupnya itu pertanyaan dengan implementasi pelayanan publik dan juga kinerja Medical Center, apakah ada evaluasi dan bentuk evaluasi seperti apa dalam kinerja pelayanan? Misal, apakah ada evaluasi terhadap tenaga kesehatan di sini? Iya. Iya. Berarti memang secara garis besar kendalanya hanya kendala prosedural saja. Pasien dan juga tenaga kesehatan. Komunikasi aja. Mau tanya, mungkin sebagai apa ya? Ini rasa penasaran saya jadi kira-kira perbedaan antara medical center sama puskesmas lain itu apa, dan kenapa medical center ini didirikan di ITS gitu? Apakah emang itu tujuan awalnya untuk mahasiswa ITS bukan untuk masyarakat umum? Apakah emang didirikannya itu emang bertujuan untuk menjangkau seluruh tenaga kerja, pendik maupun mahasiswa yang ada di ITS? Jadi kalau menurut itu, tahu saya kalau BPJS-nya sama Surabaya itu masih bisa. Di sini kan miliknya ITS, jadi nggak bisa. Jadi harus sesuai vaskes. Dia mau tujuannya itu Jadwal waktu. tujuannya berarti untuk ada di ITS ya? Iya. Aktivitas akademikanya ITS. Iya. Terima kasih banyak sudah membantu kelompok kami dan juga menjemputkan dengan kami. Sebenarnya itu saja dari kami semua, dari kami kelompok berapa sih? Kelompok 3 ya? Kelompok 3 studi pembangunan Ibu ya. Terima kasih telah membantu pekerjaan makro prodi kami. Dan semua Mungkin ada kamera dulu Bu. oke buat ini ya. Terima kasih banyak Ibu ya. Bye. Minumnya tadi Udah ada ini nih.